Nggak. Next kalau nggak tahu. Minjem duit, toto story-nya di Bali aja. Bang Rahman, tadi kan ngebahas gua masalah pinjol juga kan. Yeah. Ini gua sekaligus deh ingin juga berbagi kepada pemirsa nih, kepada yang nonton video ini, kepada yang nonton tayangan ini. Jadi kalau gua kan mendapatkan situasi yang tidak enak, gua dipermalukan oleh berita-berita yang ada kaitannya. Ya, makasih Mas. Serangga lagi mencar. Oh iya. Enggak, yang tadi namanya siapa? Mas siapa tadi namanya? Akom. Mas Akom. Itu dia. Nah. Oh, bukan kopi Bapak ya? Iya kan, saya ini air putih. Nah. Iya. 2 kali kerja Bapak. Saya bukan oleh kerja. Justru saya ingin meringankan pekerjaan saya. Dengan saya tuang, ini kan jadi lebih ringan. Oh iya. Jadi, ada aja Pak ini ya. Emang kalau ngobrol sama orang pinter tuh begini nih. balik lagi ya, balik lagi masalah pinjol. Saya ulang. Ya, berita yang menimpa saya tentang pinjol itu kan hoax, tidak betul. Saya sudah dipermalukan dengan pemberitaan yang kaitannya dengan pinjol. Nah, ini saya berpikir nih, ini bagaimana dengan penonton, dengan masyarakat kita yang memang benar-benar menjadi korban pinjol, dipermalukan oleh debt collector yang mengatasnamakan lembaga keuangan di pinjol tersebut, mengatasnamakan pinjol itu. Ya, banyak kan korban-korban doxing. Yang datanya disebar luas di internet, di media sosial, bahkan difitnah, "Hey, pelacur, open BO nih, silakan hubungi nomor ini." Kalau nggak bayar. Kebun binatang lah pokoknya. Kebun binatang. Sampai nyerang mental gitu. Nyerang mental. Saya jadi berpikir, wah, ini yang menyebabkan banyak juga masyarakat kita kena mentalnya, terus kemudian ya mengurung diri karena malu keluar, karena data sudah tersebar. Ini kan perlu perhatian khusus nih. Nah, ini sebenarnya ada cara sih sebenarnya bagaimana kalau kita menjadi korban korban doxing dari debt collector pinjol. Karena pinjol kan juga ada yang ilegal, ada yang legal. Iya, ada yang legal. Legal itu kan tentunya diawasi oleh OJK. Dia pasti punya cara SOP yang bagaimana sesuai aturan yang memang tidak bertentangan dengan peraturan, ya kan, sesuai dengan arahan OJK, pengawasan OJK kan. Kalau yang ilegal ini kan luar biasa, cara nagihnya juga tidak semau dia aja. Semau dia gitu. Dan persyaratannya nggak sulit. Nggak sulit juga. Cuma gitu. pakai KTP sama muka kita. Iya. Kiri kanan. Nah itu yang. Nah itu jadi alat buat doxing. Itu yang jadi alat buat doxing tadi kan, dipermalukan ya seperti ini. Nah ini. Data menyatakan nih. Jumlah kasus doxing 2017 sampai 2020 sumber dari Safanet. Tahu nggak maksudnya apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Next kalau nggak tahu. Jelasin dong. Oke. Kan Bab. Nih, ini yang akan saya jelaskan. Ini doxing dan penyebaran data pribadi oleh pinjol. Ini memahami ancaman terhadap privasi pengguna. Privasinya kan terancam. Semua dibuka ke publik. Hutang itu kan masalah perdata. Ketika di doxing akan berubah menjadi masalah pidana itu karena sebuah tindakan kriminal. Ada hukumnya? Ada. Nanti kita bisa, nggak usah khawatir, jangan sedih. Banyak lembaga-lembaga bantuan hukum atau komunitas atau lembaga-lembaga lain yang membantu para korban-korban pinjol. Nah, masalahnya legal ini susah Pak itu makanya jangan sampai kita cuekin aja. Jangan termakan oleh ancaman-ancaman atau intimidasi dari debt collector yang atau cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Gak usah takut, tetap berjalan aja hidupnya, tetap berjalan, tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Anggap aja itu suatu yang masuk kuping kiri, keluar hidung lah gitu misalkan. Kanan keluar kanan Pak. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nggak boleh keluar hidung. Nggak bisa. Ya, kalau keluar hidung enak bisa kita selintir tak gitu. Itu mau. Nah ini Pak, penyebab masyarakat terjerat pinjaman online. Lihat, ini data 2021 nih. Dari responden yang didata ya, ini nomor 1 paling tinggi kebutuhannya untuk apa? Membayar utang lain. Kali lubang tutup lubang tadi. Minjam uang nggak bisa bayar, pinjam uang lagi untuk tutup bayar utang. Ini lubang yang kedua. Udah numpuk tuh. Terus berjalan gitu, makin besar.
Dan ekonomi penyebabnya, menengah ke bawah. nah ekonominya Kebanyakan iya. menengah ke bawah. Karena dianggap aksesnya gampang, pinjam Iya. ke kiri kanan susah, dengan syarat KTP udah dapat duit. Kemudian memenuhi gaya hidup dan daya lebih cepat, Iya. kebutuhan mendesak. Yang 138 perilaku konsumtif inilah yang membuat orang akhirnya nanti membayar utang lain. Nah, artinya yang perlu diperhatikan juga supaya kita tahu nih, ini fintech yang kita pakai ini legal atau Ilegal. resmi atau nggak resmi Iya, nih. iya. Bisa dilihat dari ciri-cirinya nih, dari OJK memberikan sebuah kampanye nih sosialisasi waspada pinjaman online ilegal. Seperti Iya. apa? Ada ciri-cirinya nih, bisa dibaca ntar di OJK Oh, ya. Pertama banyak nih, yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK. Dia penawaran menggunakan jasa SMS atau WA, tuh penawarannya tuh, ya kan? Kemudian bunga dan denda tinggi mencapai 1 sampai 4% per hari. Itu salah satu ciri-cirinya tuh. Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman. 40%. Gila, 40%. Mungkin provisi lu minjem 4 juta, dipotongnya 400.000 atau 500.000. Itu dibunuh Yang cair pelan-pelan itu. 3,6 misalkan. Misalnya 3,5. minjem sejuta cuma nyampe Iya, minjem sejuta nyampe 600. Oh iya itu ada Iya lagi. kan? Oh iya minjem sejuta nyampe 600, ada lagi lebih parah lagi itu. Nah, jangka waktu pelunasan singkat, nggak sesuai dengan kesepakatan, paling singkat jangka waktunya itu. Ya, terus kemudian meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, dan video, lokasi, sejumlah data pribadi lainnya digunakan untuk menteror peminjam yang gagal bayar. Ini yang ilegal ya. Yang ilegal, melakukan penagihan tidak beretika. Ya. Semau dia tuh. Berupa teror, intimidasi, dan juga pelecehan, perendahan harkat dan martabat, harga diri direndahkan. Nah ini Bahkan sampai ke keluarga tuh. sampai ke keluarga, ya kan? Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Tuh, hati-hati. Nah ini jadinya. kalau kita jadi korban kayak gini, kita mau ngadu kemana kan gitu? Ada banyak lembaga bantuan hukum yang memang bisa menangani kasus-kasus masalah pinjol-pinjol ilegal ini, gitu kan. Banyak kok komunitas-komunitas yang bisa teman-teman cari, gitu kan. Di internet bisa searching, ada komunitas yang mengatasi permasalahan pinjol yang bisa dibilang gagal bayar. Tapi intinya sekali lagi, pinjol kan pinjaman online. Iya. Walaupun legal ataupun nggak legal, resmi atau nggak resmi, ya kita bijak lah dalam meminjam. Kita balik lagi ke masalah kebutuhan tadi. Sebenarnya kan kebutuhan hidup itu ya Kebutuhan hidup murah. murah, Yang mahal gengsinya. gaya hidupnya. Iya. Miskin, banyak gaya. Lu makan sehari 3 kali bisa, tapi kalau lu makannya di kafe yang mahal, Iya. ya kan minumnya lu beli kopi setiap hari, ngopi satu kopi 50.000 Di Starbucks kali sebulan 150.000 Gaya hidup. ya kan? Padahal kalau yang naik sepeda itu kopi itu cuma 5.000, 5.000. ya, yang ada pakai tangan abangnya gitu kan. Enggak, pakai sendok dong. Oh, pakai sendok. Ya, kan sendok pakai tangan abangnya. Enggak. Terus sendok taruh, dia ngaduk sini sendoknya. Dulu. Iya, pakai sendok. Pakai tangan abangnya, kan saya bilang. Iya, abis minum situ nongkrong di Sudirman. Sudirman. Kan gaya juga. Kayak juga, walaupun pakai gelas aqua tuh kan kopinya. Iya. Nah itu tadi kan dari hasil survei kan anak-anak yang umur gaya hidup kan. Itu hati-hati. Kok ada ya anak-anak yang masih umur-umur segitu ada niatan mau Usia nih, ini usia jumlah 19 tuh. jumlah rekening penerima pinjol aktif menurut usia di Ini Indonesia. 19 sampai 34 itu paling tinggi. 10 juta lebih ya. Iya kan? Juta orang. Coba. Nah ini gue heran nih, ada yang udah 54 tahun pinjol buat apa? Buat beli tanah kuburan atau apa sih? Iya. Kayaknya ini kalau yang 54 Iya. itu bapak-bapak di pos ronda main judi slot. Oh, Iya. seumur-umuran bapak lah ya kira-kira kurang lebih. Iya, semuran Pak Hasto kayaknya sih. Nah ini contohnya nih Pak. Salah satu cara nagih. Nagih. Selain di telepon, kadang WhatsApp, kadang SMS kayak gini. Dan ini datang kan bukan ke dia aja, ke saudara atau teman-temannya juga. Dibelas. Iya, dibelas. Sebar datanya. Lu masih mau kerja kan? Mau, Bang? Nggak mau dia. Oh. Nggak mau, nggak mau malu di Ini sosmed. WA dari yang nagih. Iya. Misalkan lu nagih nih. Iya, nagih. Misalkan gue yang utang sama lu. Iya. Lu apa gue yang utang nih? Ya siapa aja lah. Lu yang utang lah. Kepantesan lu lah. Oh iya udah, kayaknya lebih pantas gue sih. Enggak. Lalu gitu aja marah lu mah. Gua kan bercanda. Lah kan kalau di sini emang iya. Iya, Maksudnya lebih cocok gua Iya, gitu. iya. Karena kan gue calon kepala desa ya. Kayak lu punya utang nih. Iya. Yang nagih, Lu
Lah gua kan bukan debt collector, gua calon kepala desa. Anjing nih susah. Tadi udah begitu janjian. Lu pinjol juga, penagih juga lo berarti lo. Masa lo ngajak-ngajakin diri sendiri? Ih. Ayo, Coba, ayo. Oke, lo. gua ya. Ya, lo coba. Nih gua WhatsApp. Lu baca dong, ada WhatsApp tuh. Nah, ada. Deret. Bacanya apa nih? Oh, ternyata handphone yang ini. Oh, gitu aja marah. Enggak dong. Iya. Yang baca siapa tuh? Gua. Ya. Lu masih mau kerja kan? Ayo baca dong. Iya, lu masih mau kerja kan? Ya. Nggak mau malu di sosmed kan? Kontak-kontak Kau ya, kontak-kontak kau mau aman kan? Jadi bayar utang kau sekarang juga. Ditunggu. Lu mau bayar utang apa gua hancurin data lu? Widih. Jangan utama-utama. Jangan main-main. Main tuh utama, Pak. Oh. Jangan main-main. Main. Iya, main course menu utama itu, Oh, Pak. iya. Iya. Sampai akhirat. Sampah akhirat. Sampah akhirat. Masih sehat kan lu? Iya. Atau udah sekarat? Lu lihat aja ya. Foto KTP lu ini gua proses sebar di media. Belum selesai juga utang lu. Gue pastiin semua kontak di HP lu termasuk tempat kerja lu akan tahu. Ekspresi lu setelah membaca ini ancaman ini dari itu. Gitu. Oh. Enggak, karena gue pernah nonton di Najwa Shihab. Itu salah satu narasumbernya karyawan di kantor. Atasannya yang ditagi, karyawan semua tahu. Ya, ini kayak gini. Jadi kayak si debt collector ini ngasih nyebarin nomor-nomor, ngasih tahu sama temennya atasan bahwa dia punya utang di situ. PNS loh. Iya. Sampai ngundurin diri. Gara-gara Pinjol. jadi jangan malu kalau kita pernah berhutang. Ya. Yang malu tuh kalau ngutang nggak bayar. Dah itu intinya. Ya. Ya kan? Setuju. Punya utang dibayar. Bayar. Dan kalau punya utang diusahain dibayar semampu. Karena itu kewajiban. Kalau nggak mau ditelepon, bayar. Kalau nggak mau disamperin, bayar. Tuh. Kalau misalkan tidak ada kemampuan bayar, nah OJK mengatur itu semua, ada peraturannya. Bagaimana para kreditur kalau tidak mampu membayar, OJK punya aturannya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Silakan datang atau cari tahu infonya yang melalui OJK. Minjem duit, toto story-nya di Bali aja. Nah, ya kan. Itu yang kadang-kadang pinjam bikin duit, foto KTP set, ya kan. Kirain buat apa? Malamnya dugem. Iya. Toto, pinjam dulu dong 100. Toto udah lagi di kafe. 100 satu orang, dia punya kontak ada 500 kan, 100.000 kali 500. 500. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Supaya tali silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. Di kontaknya ada 500. 100.000 kali 500 udah 50 juta dia pegang. Kalau gua mah putus lah, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya pede banget gitu ya, udah ngutang, terus buat ke situ gitu. Iya, jadi belajar bijaksana, belajar lebih bijak lagi dalam memanage keuangan. Apakah itu udah salah satu fenomena perkembangan teknologi atau zaman kali ya? Bisa jadi, Pak. Ya maksudnya kayak yang nggak penting gitu. Ya, kayak membazir ya? Kayak Apa? gitulah kurang lebih. Kenapa? Ya sia-sia aja gitu kita minjem duit buat nggak penting gitu. Ya, itu tidak bijaksana dalam Iya kan? menjalani kehidupan, kalau menurut saya, Pak. Bapak mengutang bukan untuk kebutuhan, tapi untuk gaya hidup. Jadi seperti rumus fisika tuh, ya kan? Beban itu akan balik lurus dengan gaya hidup, dan dengan gaya. Apa sih ini istilahnya tadi ya? Kalau dalam fisika tuh tekanan beban yang lurus dengan gaya. Semakin tinggi gaya hidupnya, semakin besar tekanannya, gitu loh, Pak. Berarti kembali lagi sekarang ke Pak Bedu nih. Iya. Berarti Bapak nggak pinjol kan? Nggak. Karena nggak pernah diteror. Nggak pernah, saya nggak pinjol dan saya juga nggak sampai benjol gitu kan. Iya, sekarang kalau emang beneran dia punya utang, katanya terlilit utang pinjol, orang-orang terdekat pasti dikirimin WhatsApp. Iya. Orang-orang terdekat pasti diteror. Dan dia sendiri belum pernah diteror, benar? Iya, justru gara-gara berita ini, gara-gara berita saya terlilit pinjol, keluarga saya, istri saya nggak dikirimin WhatsApp, malah dikirimin puding, dikirimin makanan, malah jadi kasihan malah. Iya kan? Dari semua yang udah nonton tuh, liatin tuh, data-data semua pinjol, ada nggak sama dia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak diteror. Nggak diteror. Keluarganya nggak diapa-apain. Bahkan teman dekatnya nggak dikirimin apa-apa. Nggak dikirimin apa-apa, Pak. Ya karena, ya itu tadi, kalau cuma hanya silaturahmi minjem 100 itu juga nggak ada manfaatnya ya. Iya.
Jadi terbukti ya. Kalau mau minjem 200 tuh Bahwa cukup. bahwa Bedu tidak punya utang kalau mau jual rumah, betul. Betul. Kalau dia cerita sedih, sebenarnya bukan sedih karena punya utang mau jual rumah, tapi lebih ke masalah hidup dia. Kenapa lu bawa masalah hidup gua? Ya kan tadi kan Bapak bilang kalau saya mau cerita sedih nih Pak, masalah hidup. Bener gak? Sebenarnya bukan permasalahan hidup. Masalah apa? Masalah hidup boleh dibalikin lagi tuh rekaman. Iya. Saya tadi ngomong masalah hidup ya? Iya, kalau saya mau cerita mah sedih masalah hidup. Hidup itu kan luas Pak. Nggak spesifik kok saya ngomongnya. Nggak ngomong masalah istri, enggak. Enggak itu. Sebenarnya bukan masalah sih Pak. Lebih kepada ujian. Nah, biasanya ujian itu buat orang baik. Kalau cobaan buat orang jahat kan gitu. Itu ajab kalau buat orang jahat Pak. Oh iya, ajab berarti. Iya. Ajab, mandor, mandor korup mati di Poland itu kan waktu. Banyak kan nonton sinetron. Sutradara. Oh, bagus sutradara ya? Hah? Itu Serius? yang pocongan di Poland itu muter-muter. Waduh, nyesel saya kayaknya. Kok Iya. bisa? Jadi sekali lagi yang datang dalam kehidupan saya tidak menganggap itu sebuah masalah. Itu kita jadikan pelajaran. Karena kalau pelajaran kita berhasil menyelesaikannya, menghadapinya, kita akan naik kelas. Gitu, Pak. Jadi kalau kita hadapi masalah, selama itu akan jadi masalah terus, akan resah terus hati kita. Tapi kalau kita menganggap ini adalah, wah, sebuah pelajaran yang harus kita renungi, harus kita jadikan bahan introspeksi, supaya kita tahu bagaimana mencari sebuah solusi. Semakin banyak masalah, semakin banyak pelajaran yang kita harus pelajari untuk mengatasi masalah itu. Kita pinter karena banyak masalah, akhirnya kita mikir, nyari solusi, berpikir. Gua dulu pinter nih, ketemu masalah, ketemu istri, ketemu anak, mikir nyari solusi, pinter. Sekarang goblok, nggak ada masalah soalnya gua udah. Iya, karena otak kita nggak terbiasa untuk Iya kan? berpikir. Artinya semakin masalah kita pinter nih. Kalau bisa ya, jangan cuma let it flow, jangan cuma ikut arus. Iya. Kalau bisa lawan arus juga ada masalah. Karena yang ikut arus kalau nggak ikan mati, motokai Pak. Tapi iya sih. Karena iya benar-benar. Tapi kita namanya hidup emang harus ngelawan arus. Iya. Yang nggak ngelawan arus kan yang mati kan. Iya, ikan mati yang Nah, betul. Makanya hidup jangan terlalu kaku lah Iya. gitu. Harus luas, fleksibel karena yang kaku itu orang mati. Orang mati. Jadi kalau misalnya hidup nggak mau punya masalah, mati aja. Iya, yang mati. Gitu, ya Pak ya? Iya. Kalau udah mati kan dibungkus pocong masuk ke molen tuh. Iya, silakan. Iya, ini dia lagi saudaranya. Wih, ini Bapak waktu itu masih gemuk jadi nyalonin kepala desa ya? Kepala desa. Memang di film ini saya harus terlihat seperti seorang koruptor, Pak. Tapi di sini fotonya kelihatan angkuh banget Pak ya? Emang sosok apa karakternya begitu? Gila. Iya, sebenarnya ini adalah untuk menunjukkan keakuan si Gilang. Ya kan? Jadi untuk membuat lawannya ciut. Itu. Aku yang paling tahu desaku. Di karakter itu juga angkuh kan gitu? Aku. Nuboga ATM tuh dalam bahasa Sundanya yang punya ATM. Amanah, tegas, merakyat. Kalau ATM secara realnya ATM kan kartu, Anjungan, iya. automatic teller mesin, Iya. atau bahasa Indonesia anjungan tunai mandiri. Nah diganti karena nggak cuma mandiri, ada BCA, ada Niaga, ada BRI, ada BNI. Makanya nggak dipakai lagi tuh anjungan tunai mandiri. Iya benar, karena bukan Bank Mandiri aja kan Bank gitu. Mandiri aja. Iya. Selagam dalam kehidupan nyata saya punya tagline humoris dan humanis. Boy. Humanis. Nggak tegas. Humanis itu mengelambangkan ketegasan. Siapa yang menindas hak asasi manusia, itu artinya dia tidak humanis. Setuju. Nah, saya akan bertindak di situ. Karena tegas itu bukan berarti harus keras. Gitu. Setuju. Oh, ada 100 Pak? Ada. Oh, nice. Biar selalu nggak putus. Nah, Bapak apa terinspirasi nyalek di kehidupan nyata terinspirasi dari film Setengah Hati ini? Iya, saya bisa jadi memang film Setengah Hati ini menginfluence saya, menginspirasi saya untuk terjun ke dunia politik, Pak. Udah mulai tertarik di film ini apa sebelumnya memang udah tertarik? Sebelumnya sudah tertarik untuk terjun ke dunia politik. Tapi selama ini kan saya belum pernah terjun ke dunia politik, baru terjun ke kali aja kan Pak Bernard. Nyemplung ya? Iya. Akhirnya dengan film ini saya berpikir ulang lagi. Iya, kapan dong saya harus bermulai? Karena waktu saya semakin bertambah, kesempatan saya untuk mengabdi, untuk berjuang bersama rakyat tuh kalau nggak sekarang
butuh 5 tahun lagi. Dan Bapak termasuk paling gampang loh, gampang banget dipermudah urusannya. Begitu ngomong, wah saya mau jadi, mau nyalek, saya dari partai ini. Sebenarnya keinginan saya udah lama, Pak. Iya, tapi langsung mulus. Saya nggak tahu harus kemana. Gila. Itu. Bapak termasuk, menurut saya sih ya, saya ngelihat itu pergerakan Bapak terlalu cepat dan memang dimuluskan gitu. Alhamdulillah. Dasarnya Bapak orang baik. Alhamdulillah. Makanya waktu saya ngedengar Bapak punya utang, saya nggak percaya. Saya percaya malah kalau saya Saya nggak percaya, Pak. Kan saya ngalamin, Pak. Bos Bapak, saya nggak percaya diri saya sendiri. Tapi saya nggak percaya karena Bapak kan kita ngelihatnya visual, Pak. Iya, Fisik. iya. Oh, si Bedu rumahnya kaya, dia artis, jobnya di sono sini. Kayak punya utang nggak mungkin. Tapi kalau masalah di rumah tangga percaya saya. Itu pasti semua orang ngalamin itu. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, iya. Cuma Bapak pinter nutupin itu. Gitu. Saya nggak bisa nutupin, Pak. Saya memang apa adanya. Kebetulan aja belum tercium. Kebetulan benar tercium. tapi ya salut lah sama Bedu lah, salut lah, pergerakannya luar biasa. Di berita Bedu menjual rumah karena terlilit hutang pinjol, tidak benar. Menjual rumahnya benar, clear. Saya menjual rumah karena terlilit hutang itu tidak benar. Ya. Tapi saya menjual rumah karena banyak cicilan. Oh, itu harus diperjelas ya. Ya cicilan kan bukan hutang, saya Ya, beli, ya. emang kreditan gitu. Ya. Oke, saya menjual rumah karena terlilit pinjol tidak benar, tapi menjual rumah itu benar. Pokoknya jangan lupa pantengin terus channel Iya. YouTube kita, Satu Selaras, di subscribe. Suka belibet gua Iya. ngomong.